Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali di mata kuliah rekayasa perangkat lunak, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita pada pertemuan ini akan membahas tentang dokumentasi perangkat lunak. Adapun tujuan pembelajaran materi ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dokumen pengembangan perangkat lunak serta dapat mempersiapkan dokumen perangkat lunak berdasarkan jenis dan periode penyusunannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja masuk pada materi yang akan kita awali dengan definisi dokumentasi perangkat lunak. Sebelum kita bahas lebih detail tentang apa itu dokumentasi perangkat lunak serta bagaimana dokumentasi perangkat lunak itu dibuat dan juga apa saja jenis-jenis dokumentasi perangkat lunak itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari dokumentasi perangkat lunak. Nah, apa yang dimaksud dengan dokumentasi perangkat lunak? Jadi dokumentasi perangkat lunak itu merupakan suatu teks deskripsi atau penjelasan yang digunakan untuk melengkapi perangkat lunak komputer, atau bahkan dokumentasi tersebut telah tertanam di dalam kode sumber itu sendiri atau source code. Kemudian dokumentasi ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah perangkat lunak itu beroperasi dan bagaimana cara menggunakannya. Bahkan antara satu pengguna dengan pengguna yang lain yang biasanya juga memiliki perbedaan peran terhadap perangkat lunak itu memiliki dokumentasi yang bisa berbeda-beda pula. Misalnya, antara pengguna umum dengan seorang administrator pastinya berbeda untuk mengoperasikan sebuah perangkat lunak. Sehingga dokumentasi yang diciptakan pun juga berbeda-beda buat pengguna yang berbeda pula. Nah, lalu mengapa dokumentasi perangkat lunak itu dibutuhkan? Jadi dokumentasi perangkat lunak itu dibutuhkan karena ada berbagai macam alasan, yaitu yang pertama, untuk menyediakan komunikasi di antara anggota tim proyek itu sendiri. Artinya bahwa tim proyek, anggotanya itu tidak perlu bertanya kepada sesama anggota tim ketika sedang mengerjakan perangkat lunak. Tetapi dengan membaca dokumen yang sudah dibuat, antar anggota tim ini tidak perlu lagi saling bertanya, tetapi cukup melihat dari dokumen yang telah dibuat, sehingga ini otomatis akan mempersingkat waktu dan juga tenaga. Tidak perlu mendiskusikan baik itu proses perangkat lunaknya ataupun produknya itu sendiri. Nah, kemudian di sisi lain, dokumentasi perangkat lunak itu dibutuhkan juga bertindak sebagai sumber informasi yang dapat digunakan oleh seorang maintenance engineer atau bagi seorang pemelihara perangkat lunak. Karena suatu saat ketika perangkat lunak itu sudah dirilis, sudah didistribusikan kepada pelanggan, orang yang bertindak sebagai maintenance engineer, orang yang bertugas untuk memelihara perangkat lunak itu juga membutuhkan informasi detail terkait dengan perangkat lunaknya, baik itu dari sisi prosesnya ataupun dari sisi produk finalnya. Karena bisa jadi antara orang yang memelihara perangkat lunak ini berbeda dengan orang yang membangun perangkat lunaknya. Nah, sehingga tanpa adanya developer yang terlibat langsung dalam pembuatan perangkat lunak itu, si pemelihara perangkat lunak itu bisa dengan baik melakukan tugasnya dengan membaca informasi-informasi yang telah disediakan di dalam dokumentasinya. Kemudian alasan berikutnya adalah dokumentasi perangkat lunak itu dibuat untuk menyediakan informasi yang cukup bagi pihak manajemen untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan perangkat lunak. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, pihak manajemen itu siapa saja? Bisa jadi pihak pimpinan, pihak staf, atau clerical. Nah, di sini orang yang bertindak mengelola, baik itu mengelola dari segi bisnisnya, kemudian mengelola perangkat lunaknya, sehingga ketika mereka itu membaca informasi yang jelas dari dokumentasi perangkat lunak itu, mereka akan dengan mudah bagaimana cara mengoperasikan perangkat lunaknya, kemudian menyesuaikan dengan proses bisnis yang sedang berjalan, dan sebagainya. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah untuk mendeskripsikan bagi si pengguna tentang bagaimana cara mengoperasikan sistem. Dan bahkan kalau pengguna itu sebagai administrator,
perangkat lunak juga harus bisa menyediakan dokumentasi yang diperlukan bagi seorang administrator. Bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara menjalankan perangkat lunak ketika yang menjalankan itu adalah administrator, yang pastinya berbeda dengan user biasa. Kemudian dari sisi periode penyusunan, dokumentasi perangkat lunak itu pada prinsipnya dibuat dalam 2 jangka waktu. Yaitu yang pertama adalah dokumentasi tersebut dibuat ketika sebelum tahap implementasi atau coding. Jadi misalnya dokumentasi tentang perancangannya, dokumentasi tentang kebutuhan, kemudian dokumentasi tentang desain, baik itu desain sistem, kemudian desain arsitekturnya, dan sebagainya. Nah, ini pastinya dibuat sebelum seorang developer itu melakukan tahap implementasi atau coding. Kemudian yang kedua, dokumentasi jenis kedua berdasarkan periode penyusunannya, yaitu setelah implementasi atau setelah coding dilakukan. Artinya produk ini sudah selesai dibuat, sehingga dokumentasi apa yang kira-kira diperlukan saat setelah produk itu sudah jadi. Nah, salah satunya adalah misalnya petunjuk tentang penggunaan perangkat lunak itu sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah user manual. Nah, dokumen ini digunakan bagi si user ketika nanti produk itu sudah dirilis, sudah didistribusikan, atau bahkan sudah dipakai oleh si pelanggan. Pelanggan ini membutuhkan sebuah informasi tentang produk perangkat lunaknya secara detail, baik itu dari sisi deskripsi fungsionalitasnya, bagaimana cara mengoperasikannya, kemudian juga bisa jadi bahkan tentang lisensinya atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam sebuah perangkat lunak itu sendiri, dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga dokumentasi itu sangat penting, baik itu pihak developer maupun bagi pihak pengguna. Nah, tapi di sisi lain, dokumentasi perangkat lunak itu memiliki 2 jenis utama. Jadi dokumentasi yang dibuat selama pengembangan perangkat lunak itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama dokumen proses atau proses dokumen. Dokumen proses ini dibuat selama proses pengembangan perangkat lunak ini masih berlangsung. Karena dokumen proses ini terkait langsung tentang proses pengembangan perangkat lunak itu sendiri, tidak melibatkan si pengguna. Sedangkan jenis yang kedua yaitu dokumen produk atau product document. Jadi dokumen produk ini dibuat ketika perangkat lunak ini sudah selesai dibangun. Dan ini biasanya digunakan oleh pengguna secara langsung ketika produk itu sudah final. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan dokumen proses maupun dokumen produk itu sendiri? Jadi dokumen proses itu digunakan untuk merekam dan menelusuri proses pengembangan perangkat lunak. Jadi selama proses pengembangan perangkat lunak, dokumen ini dibangun yang digunakan untuk merekam bagaimana proses itu berlangsung. Termasuk juga mulai dari tahap awal pengembangan perangkat lunak hingga sampai tahap sebelum coding itu dilakukan. Atau bahkan ketika si developer itu telah melakukan coding, masuk pada tahap implementasi, dokumen itu juga diciptakan secara otomatis atau bahkan juga diciptakan oleh developer secara manual. Misalnya melakukan perubahan-perubahan terhadap kode sumbernya, kemudian menambahkan keterangan-keterangan di dalam kode sumber, itu juga termasuk salah satu dokumen proses. Nah, kemudian contoh-contoh dari dokumen proses itu ada beberapa macam, misalnya dokumen perencanaan atau tahap planning dari awal, kemudian juga ada dokumen tentang penelusuran biaya, kemudian penjadwalan proyeknya, kemudian hingga sampai ke tahap pembiayaannya. Kemudian juga di dalam dokumen proses ada semacam penjadwalan dari masing-masing tahap yang harus dilalui selama proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari tahap awal sampai tahap kedua, kemudian tahap ketiga, dan seterusnya, itu dijadwal dengan baik. Kemudian juga ada dokumen tentang standar dari produk itu agar memenuhi kualitas dan lain-lainnya. Kemudian dokumen proses itu sendiri dibuat dengan tujuan untuk mengelola produk perangkat lunak, agar produk perangkat lunak ini memenuhi standar kualitas yang baik. Tetapi di sisi lain, dokumentasi proses ini memiliki waktu yang relatif singkat. Kenapa? Karena ketika produk itu sudah jadi, dokumen proses ini sudah tidak dipakai lagi. Artinya dokumen proses ini hanya dipakai pada saat proses pengembangan perangkat lunak. Jadi suatu saat ketika produk perangkat lunak ini mengalami perubahan atau up to date, bisa jadi dokumen proses ini
dipakai kembali atau bahkan juga tidak dipakai kembali. Tergantung dari perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak. Apakah perangkat lunak ini mengalami perubahan yang terlalu signifikan? Ketika perubahan yang dilakukan ini secara mayor atau secara besar-besaran, otomatis dokumen proses ini pun juga diganti. Tidak sama seperti pada saat tahap awal. Tetapi ketika produk perangkat lunak ini diupdate secara minor atau secara kecil-kecilan, bisa jadi dokumen proses ini akan dipakai kembali. Karena bisa jadi perancangannya masih sama, kemudian dari sisi kebutuhan juga masih sama, mungkin yang beda hanya bagian-bagian tertentu saja, sehingga dokumen proses bisa dipakai kembali. Nah, artinya apa? Bahwa dokumen proses ini hanya memiliki waktu yang relatif singkat, karena ketika produk setelah selesai dibangun, maka dokumen proses sudah tidak dipakai kembali. Nah, kemudian dokumen proses ini hanya penting untuk proses pengembangan internal saja. Jadi hanya diperlukan bagi tim internal saja, tidak digunakan untuk pihak eksternal atau pihak luar. Karena apa? Ya, kembali lagi ke proses pengembangan peran lunak. Jadi dokumen proses ini hanya merekam selama kegiatan pengembangan perangkat lunak ini berlangsung. Jadi yang terlibat secara langsung di dalam proses pengembangan perangkat lunak itu siapa? Ya pihak tim proyeknya. Nah, tetapi pada suatu kasus tertentu terkadang pelanggan itu juga meminta data-data yang terkait dengan proses pengembangan lunak, tetapi ini sangat jarang. Dan ya bisa saja dimungkinkan bahwa dokumen proses ini juga dipakai oleh pelanggan, tetapi ini sangat-sangat jarang. Hanya pelanggan-pelanggan yang tertentu saja yang biasanya meminta data-data terkait proses pengembangan perangkat lunak. Nah, tetapi juga di sisi lain beberapa item seperti dokumen yang menjelaskan tentang keputusan perancangan, ini seharusnya diambil dan dipindah ke dalam kategori dokumen produk setelah diimplementasikan. Jadi beberapa dokumen itu bisa saja menjadi dokumen produk. Ya seperti halnya contohnya untuk perancangan atau terkait dengan keputusan perancangan itu sendiri. Nah, karena pada saat sebelum implementasi, perancangan ini dilakukan. Sehingga dokumen perancangan ini digunakan oleh pihak developer. Tetapi setelah implementasi selesai, bagian desain atau keputusan perancangan terkait perangkat lunak ini juga diperlukan oleh siapa? Oleh pihak penguji, oleh pihak pelanggan, atau pihak pemelihara sistem itu sendiri. Nah, sehingga bisa dikategorikan sebagai sebuah dokumen produk. Nah, sementara jenis dokumen yang kedua yaitu adalah dokumen produk. Di mana dokumen produk ini digunakan untuk menjelaskan tentang produk yang nantinya akan didistribusikan. Jadi dokumen ini terkait dengan produk perangkat lunaknya, tidak lagi terkait dengan proses pengembangannya. Apa saja yang perlu didokumentasikan ketika produk itu sudah jadi dan siap untuk didistribusikan. Kemudian dokumen produk itu juga harus dapat mengikuti perkembangan perangkat lunak. Ketika produk perangkat lunak ini mengalami perkembangan, maka dokumen ini juga harus mengikuti untuk diupdate atau diubah sesuai dengan kondisi produk perangkat lunak yang terbaru. Kemudian dari sisi kategori, dokumen produk ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama dokumentasi sistem dan yang kedua dokumentasi pengguna. Jadi apa bedanya antara dokumentasi sistem dan dokumentasi pengguna? Dokumentasi sistem itu digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja. Tapi perlu diingat bahwa dokumentasi sistem ini bukan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikannya, hanya menjelaskan bagaimana sistem itu bisa bekerja. Misalnya, tentang spesifikasi kebutuhan. Tetapi spesifikasi kebutuhan ini bukan kebutuhan si pelanggan, tetapi kebutuhan sistem. Sistem ini bisa berjalan dengan memenuhi persyaratan atau requirements apa, gitu ya. Ketika requirements tersebut telah terpenuhi, maka sistem atau perangkat lunak yang dioperasikan ini bisa berjalan. Jadi misalnya ya ketika kita menginstal aplikasi tertentu, aplikasi A, itu kan ada semacam kebutuhan atau requirements-nya. Entah itu dari sisi hardware-nya, kemudian dari sisi software-nya juga ada. Ya, misalnya ketika kita mau menginstal aplikasi Android. Nah, di sana kan biasanya juga disebutkan Android versi apa yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi tersebut, kemudian memiliki RAM berapa, kemudian prosesornya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu dokumentasi, di mana dokumentasi ini disebut sebagai spesifikasi kebutuhan. Kemudian
Contoh yang berikutnya ada semacam perancangan arsitektural. Jadi dokumentasi perancangan arsitektural ini biasanya menjelaskan tentang seluk-beluk dari sistem itu sendiri. Bagaimana model desain dari sistem yang telah dibangun. Kemudian juga contoh yang ketiga ada perancangan detail sistem. Perancangan detail sistem ini juga terkait dengan fitur-fitur yang ditawarkan ketika sistem ini nanti akan dioperasikan. Nah, jadi dokumentasi ini sangat penting karena kita sebagai seorang pengguna akan banyak mengetahui tentang detail dari sistem itu sendiri. Kemudian ketika kita melakukan coding, terkadang kita juga menuliskan komentar-komentar dalam sebuah coding. Nah, komentar dalam kode sumber atau kode tersebut itu juga merupakan salah satu bentuk dokumentasi sistem. Bahkan juga termasuk luarannya, seperti contoh ada Javadocs. Itu semua juga merupakan salah satu bentuk dokumentasi terkait dengan sistem. Jadi komentar dalam kode sumber ini sangat diperlukan bagi seorang developer atau bahkan bagi seorang maintenance engineer. Karena ketika mereka ingin melakukan perubahan-perubahan terhadap kode sumbernya, dengan membaca komentar yang ada di dalam kode, dia mengetahui apa fungsi dari kode sumber tersebut. Nah, ini justru sangat penting. Tanpa adanya komentar dalam kode sumber, orang lain yang akan melanjutkan pekerjaan codingnya tidak akan mengetahui fungsinya dari masing-masing kode sumber tersebut. Kemudian contoh yang berikutnya ada perencanaan pengujian, bahkan termasuk juga test case ya. Jadi model pengujian yang direncanakan pun juga harus didokumentasikan dengan baik. Apa saja yang nanti diujikan, kemudian jenis pengujiannya apa, apakah itu melibatkan test case, kemudian test plan, kemudian bagaimana cara melakukan pengujiannya, apakah dengan model black box, white box, atau bahkan gray box. Kemudian juga termasuk bagaimana proses pengujian verifikasi dan validasi terhadap perangkat lunak yang dibangun. Kemudian juga bahkan ketika kita menemukan adanya bugs di dalam sebuah perangkat lunak, harus dibuat daftar dengan baik. Kenapa? Karena bugs yang telah terdeteksi ini akan digunakan bagi si developer untuk memperbaiki. Dan bahkan ketika bugs tersebut belum pernah dilaporkan di dalam database bugs, ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi pengembangan perangkat lunak yang lainnya. Sehingga dokumentasi terkait bugs ini pun juga sangat diperlukan. Dan masih banyak contoh-contoh dokumentasi yang terkait dengan sistem. Sedangkan dokumentasi bagi pengguna itu juga masih dibedakan menjadi dua macam, yaitu dokumentasi bagi pengguna akhir atau end user dan juga dokumentasi bagi administrator. Tetapi pada beberapa kondisi tertentu antara end user dengan administrator ini terkadang adalah orang yang sama. Dan ini juga tidak masalah karena biasanya juga antara administrator dan end user ini diperlakukan dengan cara yang sama. Ya, misalnya saja kita sebagai seorang pengguna aktif dari aplikasi chat ya, misalnya WhatsApp. Kita sebagai seorang end user, tetapi kita juga sebagai seorang administrator karena kita sendiri yang melakukan setting terhadap WhatsApp yang ada di HP kita, kemudian kita sendiri juga yang melakukan konfigurasi, mengatur privasi, mengatur keamanannya, security-nya, itu kita sendiri. Jadi kita juga bertindak sebagai administrator. Tetapi di sisi lain kita juga menjadi seorang pengguna akhir, kita yang menggunakan WhatsApp itu secara aktif untuk mengirim pesan kepada sesama pengguna WhatsApp. Nah, itu adalah salah satu contoh pada suatu keadaan di mana antara end user dengan sistem administratornya adalah orang yang sama. Tetapi di kebanyakan kasus antara end user dengan sistem administrator ini juga orang yang berbeda. Ya, sebagai contohnya adalah sistem formasi yang menggunakan sebuah database. Biasanya administrator itu ditunjuk untuk mengelola database atau database administrator. Dia yang melakukan pengelolaan terhadap database-nya. Tetapi di sisi lain, orang yang menjadi seorang end user ini tidak bisa mengakses database-nya secara detail. Dia hanya sekedar dapat mengakses data yang memang sesuai dengan kebutuhannya saja. Tidak bisa mengakses semua data yang ada di dalam database. Nah, jadi antara end user dengan sistem administrator ini berbeda orang. Kemudian dokumentasi bagi pengguna ini juga harus dapat dipahami dengan baik terkait dengan siapa target penggunanya. Artinya apa? Bahwa tidak bisa kita samakan dokumentasinya. Meskipun perangkat lunaknya sama, tetapi target penggunanya berbeda, maka dokumentasi yang dibuat pun juga harus berbeda. Karena target penggunanya memiliki background yang berbeda-beda.
Dan ini harus dipahami dengan baik untuk membuat sebuah dokumentasi. Lalu dokumen yang penting bagi pengguna itu seperti apa sih? Secara prinsip, dokumen bagi pengguna itu memang sangat diperlukan. Nah, yang pertama, yang biasa disebut sebagai functional description of the software. Dokumen ini digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif tentang fungsi dari sebuah perangkat lunak. Jadi dia menjelaskan sisi fungsionalitasnya dari sebuah perangkat lunak itu sendiri. Jadi deskripsi detail tentang perangkat lunak ini dijelaskan di dalam dokumen tersebut. Nah, kemudian dokumen yang penting juga bagi pengguna yaitu terkait dengan introductory manual. Jadi sebelum perangkat lunak itu dioperasikan, biasanya pengguna itu akan membaca terlebih dahulu tentang pengenalan dari produk perangkat lunak itu sendiri. Termasuk juga di dalamnya ada requirements-nya atau kebutuhan yang perlu disiapkan oleh si pengguna sebelum mengoperasikan perangkat lunaknya itu sendiri. Kemudian juga perlu konfigurasi apa saja yang dipentingkan ketika perangkat lunak tersebut akan dioperasikan dan sebagainya. Kemudian dokumen penting yang lainnya bagi pengguna itu adalah installation instruction, semacam panduan bagaimana sebaiknya pengguna itu menginstal produk tersebut, bagaimana cara menginstalnya, apa yang diperlukan ketika pengguna tersebut melakukan instalasi terhadap perangkat lunak, dan bagaimana proses instalasinya. Nah, semuanya perlu dijelaskan di dalam dokumen ini. Kemudian dokumen yang lain yang juga penting bagi pengguna adalah contohnya reference manual. Reference manual itu merupakan dokumen yang menjelaskan bagian dari sebuah produk yang bisa juga berupa latar belakang informasinya, kemudian penjelasan detail tentang produknya, bahkan juga termasuk teori-teori yang mendukung ketika produk perangkat lunak tersebut dibangun. Kemudian dokumen penting yang lain juga bagi pengguna itu ada guidelines for system administrator. Jadi ini semacam panduan atau petunjuk bagi sistem administrator. Karena admin ini terkadang memerlukan penjelasan yang khusus dan berbeda dibanding dengan pengguna-pengguna pada umumnya. Sehingga sistem administrator ini memerlukan petunjuk khusus terkait dengan bagaimana cara mengoperasikan perangkat lunak yang telah dibangun tersebut. Lalu bagaimana terkait dengan kualitas dokumentasi itu sendiri? Nah, dokumentasi-dokumentasi yang telah dibuat, baik itu sebelum proses implementasi atau yang kita kenal dengan dokumen proses, juga termasuk dokumen produk, itu agar kualitasnya tetap terjamin, maka dokumen-dokumen yang telah kita bangun itu juga perlu dipelihara atau dirawat. Nah, lalu bagaimana cara melakukan perawatan terhadap kualitas dokumentasi itu sendiri? Dokumentasi itu harus jelas di dalam mendeskripsikan bagaimana menggunakan sistem. Artinya bahwa sedetail apapun itu harus dijelaskan di dalam dokumentasi agar kualitas dari dokumentasi itu terjaga. Karena ini akan memudahkan bagi siapapun yang membaca dokumen tersebut, baik itu dari sisi developer maupun juga dari sisi pengguna. Nah, kemudian dokumen yang baik itu juga harus mudah untuk dipahami, sehingga siapapun yang membaca dokumen tersebut akan dengan mudah memahami sistemnya. Jadi perangkat lunak tersebut bagaimana karakteristiknya, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya, kemudian bahkan juga bagaimana proses pengembangannya, ini akan sangat mudah dipahami oleh siapapun yang membaca dokumen tersebut. Kemudian agar kualitas dokumen ini juga terjaga, maka dia juga harus selalu up to date. Ketika produk perangkat lunak ini mengalami update atau melakukan perubahan terhadap perangkat lunak, maka dokumen pun juga harus dilakukan update. Harus mengikuti bagaimana perangkat lunak tersebut mengalami perubahan. Nah, di sisi lain bahwa 70% biaya pengembangan itu biasanya dihabiskan untuk pemeliharaan. Jadi sangat wajar jika pemeliharaan itu dilakukan semudah mungkin. Karena biaya pengembangan itu lebih dari 70% itu dihabiskan hanya untuk sekedar pemeliharaan. Yang 30% itu dilakukan sebelum tahap pemeliharaan. Mulai dari tahap analisis kebutuhan, kemudian tahap desain, tahap implementasi, tahap pengujian. Itu hanya memakan sebesar 30% dari keseluruhan biayanya. Nah, sementara yang 70% itu dihabiskan untuk pemeliharaan. Lalu bagaimana si developer ini melakukan pengelolaan terhadap kualitas dokumen? Nah, di sini digambarkan dalam sebuah siklus di mana orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan kualitas dokumen itu melakukan kegiatan-kegiatannya.
yang dimulai dari awal pertama kali dokumen itu dibangun atau create new draft. Jadi di sini dokumen itu pertama kali dibuat oleh seorang pembuat dokumen atau editor misalnya. Kemudian si editor ini menyerahkan draft dokumen yang telah dibuat untuk dicek oleh si pelaksana prosesnya atau si pemilik atau developer yang nantinya akan melakukan proses pengembangan perangkat lunak. Si developer itu melakukan proses review, kemudian melakukan persetujuan apakah dokumen itu layak untuk disetujui atau tidak. Jika tidak, nanti akan dikembalikan kepada pihak editor lagi untuk diperbaiki. Kemudian setelah selesai diperbaiki, kembalikan lagi kepada si pelaksana proses. Kemudian direview lagi dan dicek kembali apakah layak untuk disetujui atau tidak. Nah, tetapi jika sudah disetujui dokumen tersebut, maka dia akan dipublikasikan ke dalam bentuk sebuah versi tertentu. Dan siapa yang mempublikasikan? Ya si pelaksana proses tadi, sama dengan orang yang melakukan review dan approve. Jadi dokumen tersebut nanti akan dipublikasikan, akan dirilis dan didistribusikan kepada pengguna. Tetapi pada suatu kondisi tertentu, perangkat lunak itu kan akan nanti suatu saat akan diupdate, akan dikembangkan. Nah, sehingga dokumen yang tadinya sudah dipublish pun juga harus dilakukan perubahan, harus dilakukan update, sehingga dikembalikan lagi untuk direncanakan bagaimana revisinya, bagaimana dokumen itu nanti akan diperbaiki, apa yang diubah, kemudian apa yang harus diupdate, dan itu semuanya harus direncanakan. Siapa yang merencanakan? Masih orang yang sama, yaitu proses owner, orang yang melaksanakan proses. Nah, kemudian dari hasil rencana ini, kemudian akan dibuat draft kembali sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Nah, jadi siklus ini akan terus dilakukan dan akan dilakukan secara berkelanjutan selama perangkat lunak itu masih dioperasikan dan mengalami perubahan-perubahan. Sehingga kualitas dokumen itu akan tetap terjaga. Coba bayangkan kalau misalnya produk perangkat lunaknya mengalami perubahan, tetapi dokumennya tidak mengikuti perkembangannya, tidak mengikuti perubahannya. Misalnya mengalami perkembangan terkait dengan requirements-nya. Dulu di versi awal, aplikasi yang dibangun ini hanya memerlukan requirements yang minimal, membutuhkan spesifikasi yang minimal. Tetapi karena seiring perkembangan zaman, sehingga aplikasi ini sekarang memiliki persyaratan kebutuhan yang semakin tinggi speknya. Nah, artinya ketika itu tidak dijelaskan di dalam dokumentasi, maka pengguna pun juga akan mengalami kebingungan karena tidak dijelaskan. Sehingga yang menjadi persepsi si pengguna ini adalah bahwa spesifikasi yang dibutuhkan masih sama dengan versi yang awal. Dan ini otomatis akan merugikan si pelanggan, si pengguna itu sendiri. Karena ternyata setelah diinstal aplikasinya tidak jalan, tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, artinya apa? Bahwa dokumentasi itu juga harus mengalami perubahan, juga harus bisa mengikuti perkembangan terkait dengan produk perangkat lunaknya. Nah, walaupun demikian, tetapi kualitas dokumentasi ini terkadang juga mengalami masalah-masalah. Nah, jadi permasalahan terkait dengan kualitas dokumentasi ini biasanya terkait dengan kelengkapan dokumentasinya. Jadi kalau dokumentasi itu tidak dibuat secara lengkap, tidak dibuat secara profesional, ini juga jelas akan merugikan bagi si pengguna. Tidak hanya sekedar pengguna, tetapi juga termasuk si developer ketika itu kaitannya dengan dokumen proses. Jadi kalau dokumen proses itu tidak dibuat secara profesional, tidak dibuat secara lengkap, jelas ini akan merugikan pihak tim project-nya. Karena pada suatu saat, tim project ini kan juga bisa jadi akan berganti orang, berganti anggota. Kalau orang yang berbeda yang menangani perangkat lunaknya, kalau tidak diberikan informasi sedetail-detailnya terkait perangkat lunaknya, maka orang baru ini juga akan mengalami kebingungan. Bagaimana akan melakukan perubahan-perubahan terhadap perangkat lunaknya. Bagaimana dia akan melakukan update-nya. Karena tidak disertai dengan jelas, tidak didokumentasikan dengan lengkap. Nah, kemudian permasalahan yang lain adalah ternyata banyak pengembang itu tidak memiliki keahlian menulis yang baik di dalam membuat dokumen profesional. Mungkin dia bisa menyusun dokumen itu sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan template-nya. Karena apa? Karena biasanya dokumentasi itu sudah ada template-nya, sudah ada formatnya. Mungkin misalnya bagian pertama ada judul, kemudian bagian kedua ada daftar isi, kemudian yang ketiga ada deskripsi,
dan sebagainya, bagian yang lain-lainnya. Nah, tetapi di sisi lain, kalau pengembang itu tidak memiliki keahlian menulis yang baik, dia akan menulis bagian-bagian tersebut juga tidak akan dengan maksimal. Sehingga pembaca tidak bisa menangkap secara jelas pesan apa yang akan disampaikan oleh pihak pembuat dokumen tersebut. Nah, kemudian permasalahan yang lain adalah ketika sistem itu dilakukan pemeliharaan, biasanya juga pengembang lupa untuk memelihara dokumentasi. Nah, inilah yang sering terjadi. Artinya apa? Bahwa sistem selalu dilakukan update, tetapi ternyata pihak pengembang lupa untuk melakukan update terhadap dokumennya. Ya, dokumen apapun, baik itu dari dokumen prosesnya maupun dari dokumen produknya. Bahkan ketika sistem requirements-nya juga mengalami perubahan, ada juga pengembang yang lupa untuk melakukan perubahan terkait dengan sistem requirements-nya. Kemudian masalah yang lainnya juga ada ini, sistem tidak selalu dirawat oleh pengembang yang sama, ya. Jadi antara orang yang menciptakan perangkat lunak dengan orang yang melakukan pemeliharaan ini adalah beda orang. Nah, sehingga ini bisa juga menyebabkan kualitas dokumennya itu menjadi kurang baik. Artinya ketika sistem itu dirawat oleh pengembang yang sama dengan orang yang menciptakan perangkat lunak, memang bisa tanpa ada dokumentasi. Tetapi bayangkan ketika antara orang yang merawat perangkat lunak dengan orang yang menciptakan perangkat lunak tersebut beda orang, kalau tidak disertai dokumentasi yang baik, maka proses pemeliharaan terhadap perangkat lunaknya pun juga tidak berjalan dengan semestinya, tidak bisa berjalan dengan maksimal. Nah, lalu bagaimana cara menyusun sebuah dokumentasi itu? Pada dasarnya dokumentasi terkait dengan perangkat lunak itu tidak memiliki format baku. Tidak ada patokan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk membuat sebuah dokumentasi. Tetapi ada semacam framework atau kerangka yang setidaknya harus dipenuhi oleh pembuat dokumentasi. Nah, struktur minimal dokumentasi perangkat lunak itu paling tidak ya memuat halaman judul, kemudian lengkap dengan identitas judulnya, kemudian kalau ada nama proyek disertakan namanya, kemudian tim pengembangnya siapa saja, kemudian juga ada tanggal proyek, target pembaca dokumen, termasuk juga tingkat kerahasiaannya bagaimana, itu semua harus dijelaskan dengan baik. Kemudian dokumen yang berisi banyak halaman juga bisa dibagi berdasarkan bab-bab dan subbabnya. Nah, tetapi di sisi lain daftar isi juga diperlukan untuk dokumen yang memiliki pembagian seperti ini. Nah, kemudian juga dokumen dengan informasi referensi yang detail harus juga menyertakan indeksnya. Karena pada sebuah dokumen itu terkadang juga memuat referensi-referensi atau acuan dari sumber pustaka yang lainnya. Nah, sehingga ketika dokumen tersebut mengacu pada pustaka yang lain, itu harus disertakan dalam indeks atau dalam daftar pustakanya. Nah, kemudian di sisi lain juga ketika dokumen tersebut banyak sekali mengandung kata-kata asing, kemudian banyak mengandung singkatan-singkatan, maka di dalam dokumen itu akan lebih baik juga ketika dokumen tersebut juga dibuat glosarinya. Artinya apa? Bahwa glosari ini juga sangat penting untuk mendefinisikan berbagai macam istilah-istilah yang tidak umum, yang tidak familiar bagi si pembaca. Kemudian juga singkatan-singkatan yang biasanya juga kurang familiar bagi pembaca umum. Nah, sehingga dokumen itu juga akan lebih baik jika ditambahkan bagian glosari untuk mendefinisikan istilah-istilah ataupun singkatan-singkatan yang nanti akan sering dipakai di dalam dokumen tersebut. Karena pembaca itu kan bisa saja memiliki latar belakang yang bermacam-macam, sehingga belum tentu tahu apa istilah tersebut, kemudian apa singkatan tersebut. Ya, sehingga akan lebih baik kalau ditambahkan sebuah bagian glosary untuk mendefinisikan istilah-istilah yang tidak familiar. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan beberapa contoh dokumentasi yang diterapkan pada sebuah aplikasi, dan aplikasi ini merupakan aplikasi nyata, real. Mungkin aplikasi ini jarang didengar, tetapi ini sangat penting bagi seorang software engineer. Nah, contoh dokumentasi pada real tool yang akan saya ambil di sini adalah aplikasi PyDriller. Nah, jadi PyDriller itu merupakan sebuah framework Python untuk membantu para pengembang melakukan analisis terhadap repositori-repositori yang ada di GitHub. Nah, jadi seorang software engineer itu pasti tahu apa itu PyDriller, karena PyDriller ini merupakan salah satu framework Python yang nantinya
bisa dipakai untuk melakukan mining terhadap repositori yang ada di GitHub untuk melakukan analisis, untuk mengambil data-data yang ada di repositori GitHub. Jadi di sini saya akan mencontohkan dokumentasi pada perangkat lunak PyDriller, baik itu dari sisi dokumentasi sistem maupun dari dokumentasi pengguna. Tetapi saya tidak mencontohkan dokumentasi proses karena dokumentasi proses hanya diketahui oleh pihak developernya dan itu tidak di-share secara bebas, sehingga saya tidak bisa memberikan contoh terkait dengan dokumentasi proses, sehingga saya hanya bisa mencontohkan dokumentasi produk, di mana dokumentasi produk dibedakan menjadi dua macam, yaitu dokumentasi sistem dan dokumentasi pengguna. Nah, untuk yang pertama akan saya berikan beberapa contoh terkait dengan dokumentasi sistem pada perangkat lunak PyDriller. Yang pertama yaitu dokumentasi sistem terkait dengan project commits. Jadi project commits ini juga merupakan salah satu bentuk dokumen yang terkait dengan sistem, di mana dokumen ini menjelaskan proses perkembangan perangkat lunaknya dari tahap pertama kali dibuat sampai dalam kondisi yang terbaru. Nah, bisa kita lihat ini contoh dari dokumentasi Project Commits, dan ini adalah link untuk melihat dokumentasi terkait dengan Project Commits. Nah, di mana Project Commits ini merupakan sejarah, ya, semacam sejarah perjalanan bagaimana perangkat lunak itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di mana di sebelah sisi kiri ini merupakan commit message untuk menerangkan aktivitas apa yang dilakukan pada saat melakukan perubahan terhadap perangkat lunak tersebut. Dan ini juga disertai dengan siapa yang melakukan perubahan, kemudian juga disertai juga tanggal perubahannya. Misalnya ini pada tanggal 5 Januari, orang ini bernama Isepat di sini melakukan proses perubahan terhadap perangkat lunak. Perubahan apa yang dilakukan? Dia menuliskan add test for commit short start info. Jadi dia menambahkan sebuah tes untuk memberikan informasi tentang statistik commit. Kemudian di tanggal 5 pula, mungkin di jam yang berbeda, orang yang sama juga melakukan perubahan terhadap perangkat lunaknya. Dan apa yang dilakukan perubahan? Dia melakukan perbaikan terhadap pengujian. Nah, kemudian yang berikutnya yang terbaru, perubahan yang terbaru, yaitu dilakukan pada tanggal 12 Januari tahun 2021. Masih orang yang sama, dia menyiapkan untuk rilis terkait dengan perangkat lunaknya. Jadi dari sini kita tahu sejarah dari perangkat lunak tersebut dari waktu ke waktu. Bisa dilihat dari commit message. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah angka-angka unik atau semacam ID gitu ya. Ini semacam commit ID yang digunakan untuk membedakan antara satu commit dengan commit yang lainnya, yang digunakan untuk membedakan satu aktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Dan ini sifatnya unik, tidak mungkin terjadi duplikasi ID. Kemudian contoh yang kedua, dokumentasi sistem, yaitu source code comments. Nah, source code comments ini adalah komentar di dalam sebuah kode sumber, dan ini juga diperlukan bagi pihak developer karena bisa menjelaskan apa fungsi dari kode yang ada di bawahnya. Nah, sebagai contoh, ini adalah satu buah blok kode sumber untuk mengeksekusi suatu fungsi tertentu dan disertai dengan sebuah komentar. Jadi komentar ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi karena dapat digunakan untuk menjelaskan apa fungsi dari kode sumber yang ada di bawahnya ini. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Di sini ada 3 baris komentar, di mana komentar ini berfungsi untuk menjelaskan dari sisi fungsionalitas kode sumber yang ada di bawahnya. Kemudian ada juga contoh dokumentasi sistem yang berupa code change logs. Nah, code change logs ini merupakan catatan-catatan perubahan dari kode sumbernya. Apakah kode sumber itu mengalami perubahan atau tidak. Kemudian kalau mengalami perubahan apa yang telah terjadi. Apakah kodenya dihapus atau ada kode yang baru ditambahkan dan sebagainya. Nah, di sini sebagai contoh masih dari perangkat lunak yang sama yaitu PyDriller. Di sini saya ambilkan contoh code change logs. Nah, di sini yang di sebelah kiri yang berwarna merah ini adalah blok kode yang dihapus. Jadi di sini ada tanda minus, ini artinya kode ini dihapus dari file. Kemudian yang warna hijau di sebelah kanan ini adalah kode yang ditambahkan di dalam file yang sama. Jadi pada baris kode tersebut mengalami perubahan, yaitu 2 kode ini dihapus tetapi ditambahkan kode-kode yang lain. Nah, artinya bahwa dalam file yang sama ini mengalami perubahan kode sumber, yaitu ada yang dihapus, tetapi juga ada yang
ditambahkan pada blok kode yang sama. Jadi di sini yang sebelah kanan ini adalah baris kode yang dihapus dan sebelah kanan ini adalah baris kode yang ditambahkan. Sehingga kita bisa melihat perbedaan yang terjadi antara satu versi dengan versi yang berikutnya. Kemudian dokumentasi sistem yang lainnya contohnya adalah bug reports. Nah, bug reports ini juga sangat penting bagi si pihak developer. Karena apa? Karena dia akan mengetahui bagian mana yang mengandung bug. Biasanya bug reports ini dilakukan oleh pengguna. Jadi pengguna itu akan melaporkan bug-bug yang telah ditemukan di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini adalah contoh seorang pengguna yang melaporkan bahwa aplikasi PyDriller tersebut mengandung bug. Jadi dia menjelaskan, kemudian dia juga menyertakan bagian kode yang mengalami error atau yang mengandung bug. Jadi ini adalah bugs yang telah ditemukan oleh seorang pengguna dan dilaporkan kepada si pemilik aplikasi tersebut. Nah, di sini dilabeli bahwa ini adalah bug. Sehingga ini adalah salah satu contoh juga dokumentasi sistem karena dokumen ini terkait langsung dengan sistemnya, tidak terkait dengan si pengguna. Kemudian jika ada perubahan terhadap kode-kode sumbernya, maka kode sumber tersebut tidak selalu langsung diimplementasikan. Atau misalnya ketika ada perubahan-perubahan ataupun perbaikan terhadap kode sumber yang mengalami masalah misalnya, maka kode sumber hasil perbaikan tersebut juga tidak selalu serta-merta langsung diterapkan di dalam aplikasi. Terkadang kode sumber tersebut juga harus perlu dicek terlebih dahulu apakah memang layak untuk diterapkan atau tidak. Nah, proses pengecekan, kemudian juga proses persetujuan apakah kode sumber tersebut layak untuk diterapkan dalam versi yang baru atau tidak, itu perlu didokumentasikan. Nah, dokumen yang digunakan untuk mendokumentasikan hal tersebut, misalnya adalah code review. Nah, di sini masih di aplikasi yang sama, yaitu PyDriller. Ini saya ambilkan contoh. Ada percakapan yang menunjukkan bahwa pengusul kode yang baru dengan si pemilik aplikasi melakukan percakapan untuk mendiskusikan apakah kode sumber yang diusulkan itu disetujui atau tidak. Dan dia perlu melakukan pengecekan. Nah, si pengusul ini menyarankan terkait dengan kode sumber ini. Meskipun kecil ya, meskipun ini kecil juga termasuk juga kode sumber. Misalnya ini only in branch sama dengan all. Nah, ini satu code snippet ini merupakan kode sumber yang diusulkan oleh orang tersebut. Sebenarnya si pemilik ini juga membenarkan bahwa kode sumber yang diusulkan ini bisa memperbaiki keadaan. Tetapi di sisi lain si pemilik merasa bahwa kode sumber yang diusulkan tersebut tidak terlalu bermanfaat. Ini merupakan diskusi antara pengusul kode dengan si pemilik kode untuk melakukan proses perbaikan terhadap kode sumber yang mungkin bermasalah. Nah, jadi inilah yang disebut dengan dokumentasi code review atau proses pengecekan kode. Nah, kemudian saya juga akan memberikan contoh dokumentasi yang terkait dengan pengguna. Contoh yang pertama pada dokumentasi pengguna adalah tentang deskripsi perangkat lunak. Jadi sebagai contoh, di sini saya ambilkan PyDriller, dan ini adalah salah satu contoh informasi yang menjelaskan tentang definisi perangkat lunak itu sendiri. Jadi PyDriller itu apa? Kemudian ini adalah contoh penggunaannya. Jadi ini deskripsi terkait dengan perangkat lunak. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kebutuhan perangkat lunak itu sendiri. Jadi bagaimana PyDriller itu bisa dijalankan. Nah, sehingga perlu dijelaskan oleh pihak developer supaya pengguna tahu apa yang diperlukan sebelum mengoperasikan PyDriller. Jadi si developer itu menjelaskan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh si pengguna sebelum perangkat lunak PyDriller ini dioperasikan. Sebagai contoh di sini, saya tunjukkan bahwa di bagian atas ini ada requirements. Nah, requirements ini menjelaskan kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh si pengguna sebelum mengoperasikan PyDriller. Jadi di sini sebagai contoh, untuk menjalankan PyDriller, pengguna harus memiliki Python 3.4 atau yang lebih baru. Kemudian pengguna juga sudah menginstal Git. Nah, dengan minimal memiliki 2 perangkat lunak ini, maka si pengguna sudah bisa mengoperasikan PyDriller. Kemudian contoh dokumentasi pengguna yang berikutnya adalah petunjuk instalasi. Nah, petunjuk instalasi ini juga penting bagi si pengguna karena ini akan diperlukan ketika si pengguna akan melakukan instalasi.
bagaimana proses instalasi itu sendiri. Nah, ini sebagai contoh masih di perangkat lunak yang sama, bahwa untuk menginstal PyDriller ini sangat mudah. Si pengguna hanya cukup mengetikkan instruksi ini, pip install PyDriller di dalam sebuah command window, maka PyDriller ini akan terinstall secara otomatis di dalam komputer. Nah, jadi petunjuk instalasi ini juga merupakan salah satu contoh dokumentasi yang digunakan oleh si pengguna, tidak terkait dengan sistemnya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah ada API reference. Jadi API atau Application Programming Interface ini merupakan sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya. Dan biasanya peran dari API ini sebagai perantara yang menghubungkan aplikasi yang berbeda, baik itu dari platform yang sama atau bahkan lintas platform. Nah, dalam PyDriller ini saya ambilkan contoh API reference dari websitenya. Nah, di sini dijelaskan bahwa PyDriller ini memiliki API reference. Nah, misalnya untuk mengetahui bagaimana versi dari PyDriller, bisa diketikkan instruksi ini, pydriller.version. Kemudian juga ketika untuk mengetahui path dari repository-nya, bisa mengetikkan dengan kelas PyDriller git repository, kemudian diikuti dengan path, string. Nah, artinya di sini dijelaskan bagi pengguna bagaimana cara menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang berbeda. Nah, kemudian juga ada guideline atau petunjuk bagi pengguna. PyDriller ternyata juga memberikan dokumen petunjuk bagi si pengguna bagaimana cara mengoperasikan atau apa yang diperlukan untuk pertama kali pengguna ketika sebelum mengoperasikan. Nah, jadi di sini dijelaskan bagaimana cara memulainya. PyDriller ini ternyata sangat sederhana untuk menjalankannya. Misalnya untuk mengekstrak data commit, kemudian siapa komiternya, kemudian terkait dengan commit message, dan sebagainya. Cukup dengan memerintahkan sintaks ini di dalam kode kita, maka ini bisa dieksekusi. Sehingga kita akan mendapatkan data-data yang berguna bagi kita ketika akan melakukan analisis repository Git. Kemudian juga ada contoh dokumentasi pengguna yang berupa reference manual. Jadi reference manual ini merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan bagian dari sebuah produk yang bisa berupa latar belakang informasi, kemudian penjelasan detail tentang produk, atau bahkan teori-teori yang mendukung perangkat lunak itu. Nah, misalnya di sini ada filtering commits yang merupakan berbagai macam konfigurasi atau option-option yang bisa dipilih oleh si pengguna ketika mengoperasikan PyDriller. Nah, kemudian juga ada teori yang mendukung. Misalnya di sini dijelaskan bahwa PyDriller ini diciptakan juga karena berdasarkan referensi yang dibaca oleh si developer. Di dalam reference manual PyDriller juga disertakan suatu teori yang mendukung terkait dengan pengembangan aplikasi PyDriller. Nah, PyDriller itu sendiri juga mengacu pada sebuah teori yang dikemukakan dalam artikel ini yang saya tuliskan di bawah, How Different or Different Diff Algorithms in Git, di mana artikel ini menjelaskan perbedaan dua buah algoritma yang ada di dalam Git. Nah, algoritma itu digunakan untuk menelusuri perubahan-perubahan kode dari waktu ke waktu, di mana dua buah algoritma tersebut ternyata memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, sehingga dari teori yang dikemukakan dalam artikel ini digunakan sebagai patokan untuk membangun PyDriller. Nah, jadi ini termasuk salah satu dokumentasi yang disebut sebagai reference manual. Kemudian contoh yang lainnya adalah lisensi. Nah, lisensi perangkat lunak ini bisa mencakup izin, kemudian hak, dan juga pembatasan yang diberlakukan atas suatu perangkat lunak, baik itu berupa suatu komponen atau bahkan program yang berdiri sendiri. Nah, penggunaan suatu perangkat lunak yang tanpa lisensi itu bisa saja dianggap suatu pelanggaran atas hak eksklusif pemilik yang menurut hukum hak cipta, atau terkadang paten dan dapat membuat pemilik untuk menuntut pelanggarnya. Dalam suatu lisensi, itu si penerima lisensi diizinkan untuk menggunakan perangkat lunak yang berlisensi sesuai dengan persyaratan khusus dalam lisensi tersebut. Dan yang lebih parah, ketika terjadi pelanggaran persyaratan lisensi, ya pastinya tergantung dari jenis lisensinya, dan ini dapat menyebabkan lisensi tersebut diakhiri secara sepihak, dan hak pemilik itu bisa juga menuntut si pelanggar. Nah, dalam contoh PyDriller ini,
si pemilik PyDriller menggunakan Apache lisensi versi 2.0. Nah, di mana di sini sudah dijelaskan kebijakan yang diizinkan dalam lisensi jenis tersebut itu adalah bisa digunakan untuk komersial, kemudian juga boleh dilakukan modifikasi, distribusi, kemudian paten, juga digunakan untuk hal-hal yang sifatnya privasi. Tetapi di sini juga dijelaskan limitasinya atau batasan-batasan yang tidak dibolehkan bagi si pemilik PyDriller, ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk trademark, kemudian terkait dengan liability-nya, kemudian juga termasuk dengan warantinya atau garansinya, itu ternyata juga tidak diatur dalam lisensi tersebut. Nah, sehingga lisensi ini sangat diperlukan untuk melindungi hak cipta dari si pemilik PyDriller. Dan lisensi ini biasanya disampaikan kepada si pengguna ketika menginstal suatu perangkat lunak. Dan apakah si pengguna itu menyetujui atau tidak. Kalau tidak menyetujui, maka ya aplikasi yang diinstal akan dibatalkan. Tetapi kalau menyetujui, maka proses instalasi biasanya akan dilanjutkan. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kembali file presentasinya maupun video ini silahkan diulang kembali. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan melalui forum. Untuk itu pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.